Faslun yang selanjutnya tentang hal-hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Faslun ini adalah suatu pemisah. Maninta qada wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Maninta qada barang siapa yang rusak wudhu'uhu apa wudhu'nya, haruma maka haram alaihi bagiman arba'atu asya'a apa 4 hal. Kalau orang tidak punya wudhu, maka dia itu haram melaksanakan 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, as-sholatu berupa sholat. Haram ya sholat. Jadi kalau kita tidak punya wudhu, ya jangan sholat, wudhu dulu. Yang kedua, tawafu dan tawaf. Ini tidak ada di Indonesia kalau tawaf, pastinya di Mekah. Harus punya wudhu juga. Wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, menyentuh lembaran Al-Quran. Itu juga haram hukumnya. Wa hamluhu dan juga membawa mushaf, haram ya. Jadi kalau mau memegang Al-Quran, mau membawa Al-Quran, itu harus punya wudhu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau Al-Quran itu merupakan bagian dari dagangan? Contohnya, saya adalah seorang pedagang. Saya adalah seorang penjual kitab, penjual buku. Di dalamnya ada Al-Quran. Kemudian saya bawa. Dan posisi saya tidak punya wudhu. Bagaimana? Apakah itu haram atau tidak? Tidak apa-apa. Itu masuk dalam kategori barang dagangan. Langsung diglobalkan semuanya. Atau juga kita seorang pelajar. Kita seorang pelajar ke sekolah membawa banyak buku, membawa banyak kitab, dan ada juga bawa Al-Quran kita, karena anak yang rajin ke sekolah kalau tidak ada gurunya baca Al-Quran. Nah, kemudian kita tidak punya wudhu, Al-Qurannya sudah dimasukkan ke tas, semuanya bukunya semuanya dimasukkan ke tas. Bagaimana? Apakah tasnya mau ditinggal? Tidak usah, dibawa saja. Itu sudah masuk dalam kategori barang-barang semuanya itu. Jadi tidak apa-apa, boleh. Itu hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Selanjutnya adalah hal yang haram bagi orang yang junub. Wa yahrumu dan haram alal junubi bagi orang yang junub sittatu asya'a apa 6 hal. Ada 6 hal yang haram bagi orang yang junub. Apa saja itu? As-sholatu berupa sholat, sama seperti di atas tadi. Jadi kalau junub haram melakukan sholat. Wa tawafu dan tawaf, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf. Ada tambahannya 2, yaitu wallubthu fil masjidi. Jadi kalau kita junub jangan tinggal di masjid. Wallubthu dan diam fil masjidi di masjid. Haram ini bagi orang junub kalau diam di masjid. Ya kalau junubnya di masjid bagaimana? Ya keluar. Jangan pas enak-enakan di masjid. Lagian kok bisa junubnya di masjid itu? Ngapain di masjid? Perlu dicurigai. Yang keenam, wa qiraatul Qur'ani dan juga membaca Al-Quran. Jadi kalau kita junub itu haram ya membaca Al-Quran. Yang selanjutnya hal-hal yang haram bagi orang haid. Haid nifas ini sama. Wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid asyaratu asya'a apa 4 hal. Apa saja itu yang 4? Asyaratu asya'a itu 10 ya. Asyaratu asya'a apa 10 hal. Ada 10 hal yang itu haram hukumnya bagi orang yang haid. Apa saja itu? Yang pertama, as-sholatu berupa sholat. Haram sholat bagi orang haid.
Yang selanjutnya atwat tawafu dan tawaf, wa massul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan juga membawa mushaf itu juga haram. Wal lubthu dan diam fil masjidi di masjid, haram juga bagi orang haid itu diam di masjid. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an juga haram ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ketika haid itu haram. Bagaimana kalau kita adalah seorang hafidhah? Kalau hafidhah ini kesalahan istilah di Indonesia. Kalau hafidh itu adalah gelar bagi orang yang hafal hadis. Kalau orang yang hafal Al-Quran itu namanya adalah qori atau qurra jamaknya. Tuh. Bagaimana kalau ada perempuan yang dia adalah penghafal Al-Quran atau dia adalah hafal Al-Quran? Kalau tidak dimurajaah sama sekali kan bisa hilang. Boleh dimurajaah asalkan tidak megang mushafnya, tidak memegang Al-Qur'annya. Tidak apa-apa. Tapi jangan niatkan membaca Al-Qur'an. Redaksinya di sini kan qiraatul Qur'an. Jadi jangan niatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi diniatkan untuk zikir. Diniatkan untuk zikir. Jangan niatkan membaca Al-Quran. Kalau diniatkan membaca Al-Quran tetap haram, tapi diniatkan zikir. Itu bedanya. Saya niat zikir saat, tapi saya megang mushaf. Iya, bukan zikir namanya. Kalau zikir, namanya zikir itu kan mengingat, review, mengingat-ingat. Yang namanya mengingat ya tidak megang. Yang namanya mengingat ya tidak membaca. Kalau membaca ya bukan mengingat, membaca namanya. Nah, itu paham kan ya? Ini beda bahasa ya, beda pemahamannya. Yang selanjutnya adalah wasaumu dan juga haram berpuasa. Orang kalau haid jangan berpuasa ya, walaupun puasa Ramadan. Contohnya, ini kadang perempuan ini merasa eman. Dia itu sepanjang pagi, dari sahur dia sudah sahur, setelah subuh dia tidak makan, sampai duhur, selesai duhur, asar belum haid. Kemudian ketika jam 5:15, maghrib jam 5:30, berarti kan maghribnya tinggal 15 menit. Kemudian jam 5:15 haid. Ya bagaimana? Ya batal sholat puasanya itu tidak sah sudah dari awal. Jangan pas eman nanggung saja, tidak usah, dilanjutkan saja. Ya tidak bisa. Cara mengkodoknya bagaimana? Ya cara mengkodoknya 1 hari penuh. Jangan cuma dikodok 15 menit ketika kemarin saya yang haid jam 5:15. Nanti saya ketika mengkodok ya jam 5:15 sampai maghrib. Tidak seperti itu caranya. Tapi mengkodoknya itu harus full sebagaimana puasa pada biasanya. Itu mulai subuh sampai maghrib. Gitu ya. Jangan cuma diambil sepotong-sepotong. Kalau ada tidak paham, bertanya ya. Nah, kalau ada yang tidak dipaham, ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Jangan kita bahasanya itu jangan menyesatkan diri di siang hari. Jangan menyesatkan diri di alam yang terang benderang. Kok kita mau sesat di dalam alam yang terang benderang? Ya jangan. Gimana caranya? Kalau kita tidak tahu ya bertanya. Sama seperti kita contohnya dari Banyuwangi mau ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo. Tidak tahu jalannya, ya tanya. Kalau tidak tanya nanti kesasar di alas. Disangkanya alas itu adalah pondok, padahal alas itu pondoknya monyet.
Ada pertanyaan? Ada yang tanya kalau memegang Al-Quran yang berupa aplikasi di HP. Oh, bagus. Kenapa itu? Ini ada yang bertanya. Bagaimana kalau memegang Al-Quran yang aplikasi di HP? Bagi orang yang haid atau tidak punya wudu atau kalau aplikasi HP-nya itu diaktifkan, Al-Qur'annya dibuka aplikasi Al-Qur'annya, sama itu dengan mushaf. Tapi kalau itu tidak dibuka sama sekali aplikasinya, ini masalan itu, coba HP pinjam. Langsung saya contohkan. Ini kan ada aplikasi Al-Qur'annya. Kalau cuma seperti ini, kalau tidak diapa-apakan seperti ini, tidak dibuka, ya tidak apa-apa. Berarti kita tidak memegang Al-Qur'an. Tapi ketika aplikasi Al-Qur'annya dibuka, kemudian kita buka, dibuka seperti ini, maka Al-Qur'an yang tadinya ya HP yang awalnya adalah HP, maka ketika seperti ini berubah menjadi mushaf. Haram bagi orang yang tidak punya wudu untuk memegangnya. Haram bagi orang junub, orang haid, orang tidak punya wudu untuk memegangnya. Dan pula haram membacanya. Kalau mendengarkan bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Jadi kalau kita adalah seorang penghafal Al-Quran, cukup mendengarkan saja. Minta tolong setelkan, kita tinggal buka di YouTube atau buka di MP3, hidupkan saja. Sumpahnya surat Al-Baqarah, surat apa, tinggal kita dengarkan. Ada lagi nih pertanyaan? Oke, begitu ya. Yang selanjutnya, hal yang haram bagi orang yang haid selanjutnya adalah wat-tolaku dan tolak. Cerai. Haram ya. Jadi kalau kita suami istri, kalau istrinya dalam keadaan haid, maka jangan dicerai. Itu hukumnya haram. Kenapa kok bisa haram? Karena ini dapat memperpanjang masa iddahnya. Yang selanjutnya, wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Wal mururu dan lewat fil masjidi di masjid, in khafat jika khawatir siapa haid, perempuan yang haid, khawatir talwithahu akan mengotori masjid. Jadi haram juga perempuan yang haid melewati masjid. Kalau yang tadi di awal lubsu ya, kalau bedanya lubsu dengan lewat itu berbeda. Kalau lubsu itu diam di masjid, iktikaf di masjid. Tapi kalau lewat, contohnya pintu dari sana, di sini juga pintu. Nah, kita jalan dari sana keluar ke sini, itu namanya murur, itu namanya lewat. Lewat juga haram. Tapi kalau khawatir mengotori masjid, khawatir netes, darahnya itu netes. Tapi kalau sekarang biasanya perempuan itu kan sudah modern ya. Banyak perempuan ketika haid itu menggunakan pampers ya. Softtek atau pembalut. Ya kalau kita tidak punya uang untuk beli softtek atau beli pembalut, ya kita punya sarungnya suaminya dipinjam, diikatkan ke sininya itu. Yang penting intinya jangan sampai netes, itu saja. Biar enggak darahnya kocar-kacir nanti. Yang selanjutnya, wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Wal istimta'u dan bersenang-senang bima terhadap sesuatu baina surati di antara pusar wa rukbati dan lutut. Antara pusar dan lutut itu juga haram bersenang-senang. Baik bersenang-senangnya itu berjima, apalagi itu ya, haram ini. Walaupun kita bersenang-senangnya tidak berjima, cuma itu
dianukan ke dekat-dekat itunya, seumpamanya suaminya itu main-main dengan itunya, itu juga jangan, nggak boleh. Apalagi sampai terlanjur berjima, itu tidak boleh. Jangan istimta lah istilahnya. Gampangnya gini saja, ketika istri dalam keadaan haid, kita jangan pernah mencumbuinya dengan hal-hal yang merangsang pasutri untuk melakukan hubungan ya itu hubungan itulah hubungan berjima. Tapi jangan ditinggal istrinya mentang-mentang kenapa kamu kok tidak pulang-pulang, istri saya haid, itu salah itu. Kenapa kamu kok di masjid terus, istri saya haid, jangan ditinggal, kasihan. Ya tetap tidur tetap dengan istrinya, ya makan juga tetap dengan istrinya, belajar juga tetap dengan istrinya. Jangan mentang-mentang istrinya haid ditaruh di dapur semuanya. Jangan seperti orang jahiliyah dulu. Kalau orang jahiliyah dulu, kalau ada istrinya haid itu ditaruh di dapur. Atau tidak ditaruh di dapur tapi ditaruh di tempat pengasingan, ditaruh di tempat lain. Itu kejam sekali itu. Makanya orang dulu itu di Arab itu disebut, sebelum adanya Islam, disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu kan adalah orang yang bodoh itu. Betul, bodoh-bodoh itu memang ketika belum adanya Islam. Tapi ketika sudah ada Islam, alhamdulillah, sudah menjadi terang benderang. Faslun asbabut tayammumi wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga kita istiqomah terus ngaji, khususnya di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dengan memperbanyak mempelajari ilmu agama, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak amalan-amalan ibadah lainnya. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.